lagi ya, hampir ya 10%-an ya. Kita tunggu sebentar. Juga kita menunggu Bu Dewi dan Bu Ini angkatan Dias. tahun berapa, Pak Indra? Kenapa Bu Tika? Angkatan tahun berapa ini? 2020. Oh, tahun. Baik, kita buka saja untuk pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan di pertemuan kelima ya. Hari ini spesial gitu ya. Hari ini spesial karena kita kedatangan guest lecture ya, guest lecture dari akademisi dan praktisi di bidang kopi ya. Nanti kalian akan lebih belajar nanti mengenai kopi itu apa. Kan pertemuan keempat kemarin kalian bahas mengenai bagaimana komoditas perkebunan ya. Salah satunya adalah kopi gitu ya. Nah, nanti hari ini spesial gitu ya. Kita akan belajar banyak berkaitan dengan kopi gitu ya. Oleh ada Bu Tika sudah hadir di sini. Terima kasih Bu Tika sudah memenuhi undangan kami. Ya, terima kasih. Beliau ini seorang akademisi sekaligus praktisi sekaligus juga pengusaha di bidang kopi ya, yang punya banyak prestasi tentunya. Nanti kalian bisa sangat belajar ke Bu Tika ini, meskipun beliau ini bisa dibilang super mami gitu ya, ibu rumah tangga, kemudian akademisi juga ya, kemudian praktisi, kemudian juga pengusaha. Nah, kita nanti akan banyak belajar ke beliau seperti apa sih memanage waktunya, tuh bagaimana sih kita mengolah kopi gitu ya. Nanti kita belajar ke Bu Tika ya. Baik, nanti juga di pertemuan sebelum kita UTS, kita akan mengundang Prof. Syahrim dari UiTM Malaysia. Ya, jadi nanti kalian banyak belajar ke narasumber di luar kami gitu ya, supaya kalian lebih apa ya belajar gitu ya, banyak belajar bagaimana sih komoditas gitu ya atau komunitas tentang makanan gitu ya, terutama sekarang kan sedang in gitu ya, kopi itu seperti apa. Nah, nanti juga di sebelum UTS gitu ya, kita bahas juga mengenai bagaimana sih makanan tradisional Melayu gitu ya, dengan Prof. Syahrim gitu ya. Ini juga itu spesial gitu, kami sudah membuat draft suratnya ke beliau, semoga beliau cepat membalas gitu ya. Dan sebelum UTS kalian juga akan mendapatkan guest lecture dari Prof. Syahrim gitu ya. Itu spesial gitu ya.
Baik, itu ya barangkali mahasiswa di sini kaget gitu ya. Siapa ini Bu Tika? Nanti saya akan jelaskan CV-nya beliau. Sebelumnya Bu Dewi Turgarini sudah hadir? Bu Dewi? Belum ya? Baik. Bu Dias sudah hadir, Bu Dias? Ada Bu Dias? Oh, belum. Belum bergabung juga ya. Karena mungkin terkendala sinyal ya. Ya, begitu ya para mahasiswa manajemen industri catering. Hari ini kita spesial gitu ya. Kita mengundang guest lecture. Nantinya ada 2 narasumber gitu ya. Tapi hari ini tentang kopi, nanti tentang makanan tradisional Melayu oleh Prof. Syahrim gitu ya. Oke. Sambil menunggu Bu Dewi ya. Bu Dewi pun sebagai dosen pengampu dan Ketua Prodi Manajemen Industri Catering juga akan memberikan sambutan dan arahan untuk acara pada hari ini gitu ya. Jadi kita sambil menunggu Bu Dewi hadir gitu ya. Saya akan bacakan CV-nya beliau dulu, Bu Tika gitu ya. Baik, namanya gitu ya. Namanya Santika Yunita SPD gitu ya. Lahirnya di mana? Beliau ini orang Garut, lahirnya tanggal 7 Mei 1974. Alamat beliau ini di RT 01 RW 1 Kampung Hergamanah, Desa Cipinang, Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sini ada orang Cimaung mungkin? Ada ya. Email beliau, emailnya di unitasantika@gmail.com ya. Nomor teleponnya bisa dicatat nanti apabila kalian butuh 0822 408 06655. IG-nya ada IG-nya juga @karesiancoffee ya, nanti bisa di-follow juga ya oleh kalian bisa lihat gitu ya. Kemudian pendidikan formal beliau ya, pendidikan formal Bu Tika ini tahun 92 sampai 99. Beliau ini S1 di PKK Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi alumni UPI juga ya, beliau ini ya. Jadi bisa dibilang kakak kelas saya di UPI gitu ya. Nah, kemudian pengalaman bekerja beliau ini tahun 99 sampai 2005 sebagai fotografer juga ya di Ilalang Foto Bandung. Kemudian di tahun 2006 sampai 2016 menjadi guru di SMAN 12 Garut sebagai PNS ya, ketika. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 beliau mengajar di SMKN 3 Cimahi. Kemudian tahun 2018 hingga saat ini beliau adalah guru di SMK 1 Soreang gitu ya. Jadi di Kabupaten Bandung. Kemudian pengalaman di bidang perkopian, beliau ini adalah owner dari Karesian Coffee dari tahun 2016. Jadi beliau ini pengusaha juga di bidang kopi, sehingga tahu mungkin ya dari mulai penanaman gitu ya, kemudian diberi pupuk, kemudian sampai dipanen, pasca panen seperti apa. Ini pas banget gitu ya, kan kita belajar gastronomi itu harus tahu bagaimana cara menanam gitu ya, sampai pasca panennya seperti apa kan gitu ya si kopi ini. Kemudian juga beliau ini merupakan juara 1 manual brewing di West Java International Coffee Festival di Bandung tahun 2019. Ini beliau sangat berkompeten gitu ya di bidang kopi. Jadi membuat manual brewing gitu ya. Itu juara 1-nya di West Java International Coffee Festival Bandung tahun 2019. Kemudian juga beliau dapat sertifikat ya, Certificate of Completion Basic Barista Dewaji Coffee Lab tahun 2020 gitu ya. Beliau juga sudah punya sertifikat di bidang perkopian gitu ya, sehingga
menjadi tanda bukti bahwa ya beliau ini punya kemampuan di bidang kopi, gitu ya. Kemudian juga pengalaman beliau menjadi guru tamu, gitu ya, di berbagai sekolah, gitu ya, sebagai barista di SMK di Bandung, mungkin di Kabupaten Bandung, gitu ya. Moto beliau ini hidup untuk menjadi bermanfaat untuk banyak orang, luar biasa ya. Jadi moto hidupnya adalah hidup untuk menjadi bermanfaat bagi semua orang, gitu ya. Jadi sangat luar biasa CV beliau. Oleh karena itu, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kiranya ada sambutan arahan dari Ketua Prodi Manajemen Industri Catering yang terhormat Ibu Dewi Turgarini. Sudah bergabung Ibu Dewi? Bu Dewi? Baik, karena belum bergabung mungkin nanti sambutannya di akhir saja ya. Baik, itu barangkali CV dari beliau. Untuk mempersingkat waktu, kiranya mangga Ibu Tika saya serahkan tempat dan waktu untuk memberikan materi. Nanti di sini saya sebagai moderator dan saya dibantu oleh Ratna ya. Ratna sebagai co-host, sebagai yang saya tugaskan untuk menyajikan PowerPoint kepada teman-teman ya. Silakan Ratna coba dicek dulu, di-share dulu PPT-nya. Sudah bisa? Oke, sip. Oke, mangga Bu Tika, saya serahkan ke Bu Tika untuk selanjutnya. Terima kasih Mangga. Pak Andre, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, adik-adik mahasiswa Manajemen Industri Catering. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi sehat ya, meskipun dalam kondisi seperti ini, tapi masih ada kenikmatan-kenikmatan lain yang patut kita syukuri. Ya, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman dosen Manajemen Industri Catering, buat yang terhormat Kapolrinya juga yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk hadir di tengah-tengah mahasiswa yang luar biasa ini. Ya tadi perkenalan CV saya sudah disampaikan oleh Pak Andre, hatur nuhun Pak Andre. Jadi saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini saya mengajar tata boga ya, jurusan tata boga di salah satu SMK di Kabupaten Bandung, SMK Negeri 1 Soreang. Mungkin dari rekan-rekan teman-teman mahasiswa ada orang Kabupaten Bandung? Tidak ada. Ada Ibu, saya orang Ada. Kabupaten Bandung. Di mana? Saya di Ketapang. Katapang, Ibu. Oh iya, dekat Soreang ya, SMK Soreang. Mungkin tahu ya SMK Soreang. Iya, Bu, tahu. Jadi pada kesempatan hari ini saya sih sharing aja ya, sharing dari pengalaman yang sudah saya lakukan di dunia perkopian. Jadi saya juga sama masih banyak belajar karena kopi ini kita tidak bisa tidak bisa hanya 1-2 kali belajar. Ternyata begitu saya berkecimpung di dunia kopi ini luar biasa ya. Ilmu kopi itu dalam banget. Dari satu jenis kopi aja kita bisa menghasilkan berbagai cita rasa yang luar biasa ya. Alhamdulillah Allah menciptakan salah satu mahakarya kalau kata saya ya dari kopi ini, sehingga orang bisa menikmati gitu yang namanya kopi ini dengan berbagai macam cita rasa yang berbeda ya. Mungkin boleh PPT-nya dilanjutkan atau saya cerita dulu kenapa saya mulai di dunia kopi ini, kenapa gitu, awalnya kenapa saya tertarik gitu. Sebetulnya belum begitu lama juga ya, saya memulai mendalami kopi ini di tahun 2016. Pada saat itu karena rumah saya dekat dengan Gunung Puntang, mungkin ada yang tahu Gunung Puntang ya? Nah, rumah saya kan dekat dengan Gunung Puntang, jadi saya memanfaatkan lahan
perhutani, bekerja sama dengan perhutani untuk menanam kopi. Nah, dari situ saya mulai belajar proses dari hulunya dulu ya. Saya belajar cara menanam kopi itu seperti apa, kapan harus dipanen, kapan harus dipupuk ya. Bagaimana cara supaya menghasilkan kopi yang enak gitu dari mulai memanennya, dari mulai memupuknya, memanennya, kemudian proses pasca panennya juga. Di tahun 2016 saya mulai belajar ya. Kemudian tahun 2017 saya mulai maju ke hilir, ke tengah dulu ya, saya belajar ngerosting, menyangrai kopi, itu saya sampai belajar ke Jember juga ya, ke Pusat Penelitian Kopi dan, Coklat Indonesia, itu kan pusatnya di Jember. Di sana kami belajar bagaimana ngerosting kopi yang baik dari mulai alat yang sangat sederhana, dari bahan tanah liat sampai ke mesin roasting yang, otomatis ya, sehingga nanti menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda-beda. Kemudian tahun 2018 saya mulai belajar ke ke hilir ya. Saya belajar menyeduh, bagaimana menyeduh dari manual brewing sampai espresso base supaya bisa menghadirkan kopi yang enak, bisa dinikmati, ya. Karena kalau dulu kan zamannya saya kecil itu, kopi itu hanya dinikmati oleh orang tua saja ya. Mungkin seusia teman-teman mahasiswa ini kalau seangkatan saya dulu jarang orang ngopi, apalagi ngopi hitam. Tapi kalau sekarang sudah menjadi gaya hidup kopi itu. Anak-anak muda, usia SMA itu sudah mulai menyukai kopi. Ya, jadi, itu saya pelajari dari mulai manual brewing sampai espresso base seperti apa gitu ya, supaya menghasilkan kopi yang nikmat, cita rasanya yang enak. Tahun 2019 kami para petani Jawa Barat itu diundang oleh Kadin, sekitar 100 petani Jawa Barat ya, dari mulai Pangandaran, Cianjur, Kabupaten Bandung, itu diundang oleh Kadin, untuk, pelatihan ekspor kopi. Dan pada saat itu, ada, lomba untuk para petani dan para, pelaku kopi itu lomba menyeduh. Saya coba karena, asalnya kan saya tidak tahu waktu itu bakal ada lomba gitu ya untuk 100 peserta itu. Dan alhamdulillah untuk pertama kalinya saya mengikuti lomba manual brewing dan, dapat juara satu se-Jawa Barat. Nah itu proses, saya memulai di dunia kopi ini ya. Jadi, dari situ teman-teman yang kenal dengan saya akhirnya, sering bertanya. Saya pun kan jadinya termotivasi ya untuk terus belajar ya, eee, supaya saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya, para pelaku kopi. Akhirnya saya, belajar ke sana kemari, dari mulai, menyeduh manual, kemudian menyeduh, menggunakan mesin espresso, kemudian saya juga belajar manajemen, hospitality tentang kafe gitu ya, meskipun sekarang juga baru merintis sih saya juga kafe ya, belum 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 berjalan gitu. Karena keterbatasan waktu ya, kita baru merintis di rumah sebetulnya ya, di rumah saya ingin punya konsep, eee, ngopi di kebun dan ngopi di sawah. Mungkin nanti teman-teman yang, eee, kebetulan lewat mau ke Pangalengan, mampir ke rumah ya. Kita belajar di sini. Oke, mungkin segitu ya, cerita tentang saya, kenapa saya sampai, berkecimpung di dunia kopi ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang, ini ya, kopi, dari mulai sejarah kopi sampai nanti ke pengolahan kopi mulai dari hulu hingga hilir. Kopi, mungkin semua teman-teman pada tahu ya, yang namanya kopi, rasanya kopi, pasti, walaupun ada mungkin yang tidak suka kopi ya, karena rasa pahitnya katanya ya, tapi pasti tahu lah yang namanya kopi itu seperti apa ya. Eee, Indonesia, kita patut berbangga sebagai, warga negara Indonesia. Kalau di dunia kopi, Indonesia itu tidak punya, catatan jelek. Ya artinya di dunia, eee, kopi Indonesia itu sering menjuarai, kontes kopi.
Dan sekarang Indonesia itu adalah salah satu negara terbesar keempat pengekspor kopi, ya. Dari di bawah setelah Brazil, Vietnam, Kolombia, baru Indonesia. Jadi meskipun di Indonesia banyak sekali hal-hal yang negatif, tapi kalau di dunia kopi Indonesia itu punya catatan yang bagus, ya. Di tahun 2015, 2016, 2015 ya. Salah satu teman saya petani di Puntang itu menjuarai kopi cita rasa kopi dunia di Amerika, ya. Pak Ayi itu salah satu petani di Puntang yang pernah mengirimkan kopi untuk kontes kopi di Amerika dan menjuarai juara 1. Ya, bisa teman-teman searching nanti di Google ya tentang kopi Puntang. Jadi prestasi di bidang perkopian Indonesia itu punya catatan yang bagus. Dan kita juga sebagai warga Jawa Barat, ya, Jawa Barat juga punya kopi-kopi yang paling enak sedunia, internasional, luar biasa ya. Apalagi Gubernur Jawa Barat kita waktu sebelum Bapak Ridwan Kamil juga Pak Ahmad Heriawan begitu pedulinya pada kami petani-petani kopi Jawa Barat itu untuk terus berkarya, untuk terus menghasilkan kopi yang cita rasa yang enak. Ya, Bapak Ahmad Heriawan waktu beliau masih menjabat suka mengadakan petani kopi itu pameran ya, mungkin teman-teman pernah dengar kopi Saraosna, ngopi Saraosna di Gedung Sate itu setiap tahun itu selalu ada. Sampai ke volume kelima saya masih ikut waktu itu ngopi Saraosna. Ya, kemudian dilanjutkan dengan gubernur kita yang sekarang Bapak Ridwan Kamil juga cukup bagus responnya terhadap kopi Jawa Barat tahun 2020 kemarin, ya, di saat pandemik seperti ini, bahkan Jawa Barat ya oleh Bapak Ridwan Kamil itu berhasil mengekspor di awal pandemi, kalau tidak salah ya bulan Februari itu berhasil mengekspor 160 ton kopi Jawa Barat ke Melbourne, ya, ke Australia. Sedangkan kita tahu bahwa Australia itu adalah salah satu negara yang sangat protek ya dengan bahan-bahan pangan yang dari luar mereka biasanya sulit untuk menerima. Tapi alhamdulillah kopi Jawa Barat mereka terima. Ya, artinya kualitas kopi Jawa Barat itu memang tidak diragukan lagi gitu. Bapak Ridwan Kamil juga membuka kafe Jabarano di Melbourne ya yang menjual produk-produk kopi Jawa Barat ya. Kalau tidak pandemik katanya sih mau beberapa kota di Australia itu mau dibuka lagi gitu kafe-kafe itu ya yang menjual kopi-kopi Indonesia. Nah, itu selintas tentang kopi di Indonesia ya. Mungkin bisa menjadikan motivasi buat teman-teman ya yang ingin menggali tentang kopi. Jadi jangan ragu, kopi Indonesia itu luar biasa ya. Nah, sejarah kopi. Walaupun di Indonesia sekarang kopi sudah sudah banyak dikenal, sebetulnya itu bukan tanaman khas Indonesia, bukan produk minuman dari Indonesia asli ya. Kopi di dunia itu awalnya dari Afrika, dari Ethiopia, yang kemudian menyebar ke Eropa, dan pada saat itu Indonesia juga pertama kali ada kopi itu dibawa oleh bangsa Eropa, oleh Belanda, karena Indonesia pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Belanda membawa bibit kopi dari India ke Indonesia, ya, karena pada saat mereka menanam kopi di Belanda itu tidak tahan suhu dingin, ya, jadi kopi itu tidak bisa suhu sampai 0 derajat. Eropa kan ada 4 musim, ya, salah satu musimnya adalah musim dingin, bisa sampai di bawah 0, kopi nggak bisa tumbuh. Mereka bawa ke Indonesia, ya. Kemudian
ditanam di Indonesia itu pertama kali di Batavia. Kalau ada orang Jakarta di sini? Ada. Nah, pertama kali ditanam oleh orang bangsa Belanda itu kopi itu di Batavia. Kalau sekarang orang menyebutnya kebun kopi ya, daerah kebun kopi. Tumbuh di sana, tumbuh baik sampai berbuah. Pas ketika akan dipanen, Batavia itu kena bencana banjir, habis semua tanaman kopi di sana. Jadi kalau Jakarta punya riwayat banjir itu bukan sekarang aja, ya sebetulnya dari zaman Belanda juga sudah pernah Jakarta itu banjir. Akhirnya sama pemerintah Belanda si bibit kopi itu tidak jadi diteruskan ditanam di Batavia, dibawalah ke daerah Jawa Barat, Aceh, kemudian Jawa Timur ya. Mereka tanam di dataran-dataran tinggi. Ya, yang pertama kali mereka tanam memang itu kopi Arabica. Ya, jadi di Jawa Barat salah satunya yang pertama kali ditanam itu adalah di daerah Manglayang, ya Palintang itu kopi paling tua ya dulu dari zaman Belanda itu petani Indonesia itu disuruh tanam paksa untuk menanam kopi karena menurut pemerintah Belanda kopi bisa dijual oleh mereka dengan harga yang tinggi pada saat itu. Jadi Indonesia itu luar biasa ya, kaya sekali. Belanda ke sini tertarik oleh rempah-rempah. Kemudian tertarik oleh kesuburan tanah Indonesia sehingga menanam kopi yang mereka jual ke luar negara mereka lagi. Nah, luar biasa ya, bersyukur kita ada di Indonesia. Nah, itu sejarahnya kopi sampai ke Indonesia itu. Nah, sempat menghilang kopi ya, tidak terlalu booming waktu itu karena pemerintah Indonesia tidak kurang dalam hal penanaman kopi waktu itu hanya teh karet ya yang banyak ditanam di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini kembali kopi itu booming ya sehingga sekarang kalau di Bandung ya teman-teman lihat kafe-kafe di Bandung itu luar biasa menjamurnya ya. Dari yang mulai yang kafe di pinggir jalan hingga kafe-kafe yang kedai-kedai kopi yang punya bertemanya kebon, temanya wah itu bagus-bagus saya lihat ya, luar biasa ya. Jadi itu menjadikan kami sebagai petani itu termotivasi ya sebetulnya dengan menjamurnya kafe-kafe itu bahwa produk yang kami tanam, yang kami pelihara itu akhirnya ada jalan untuk dijual, ada jalan untuk pemasarannya ke kafe-kafe tersebut gitu. Meskipun tahun kemarin mulai menurun karena ada pandemik ya, banyak kafe yang tutup, tapi kita tidak usah berkecil hati karena minum kopi tetap ya yang peminum kopi tetap aja minum kopi ya, tidak pengaruh oleh pandemi. Nah, itu mungkin sejarah kopi di Indonesia ya. Jadi teman-teman yang nanti punya minat ke dunia kopi ya, boleh nanti tanya ke saya langsung atau nanti berkunjung ke rumah karena di rumah kebetulan saya juga menanam beberapa pohon untuk edukasi aja ya. Sampai di sini juga ada proses dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, mungkin boleh dilanjut slide-nya. Jenis kopi di Indonesia. Ya, sebetulnya ada 3 macam jenis kopi yang ditanam di Indonesia itu ada 3 macam, Arabica, Robusta, dan Liberica. Hanya kalau Liberica itu masih sangat sedikit, saya juga tidak menanam dan tidak mengolah ya. Tapi kalau teman-teman penasaran, Liberica itu banyak di daerah Jambi. Salah satu teman petani di Jambi, dia mengolah jenis kopi Liberica ya. Yang paling umum memang Arabica dan Robusta. Kalau yang belum tahu tentang tanaman kopi atau buah kopi, di situ ada gambarnya ya. Itu kopi yang sudah mulai merah, yang sudah waktunya untuk dipanen. Nah, kalau kopi itu tidak seperti padi ya. Kalau padi masa panennya kan bareng
bisa langsung dipanen semua. Kalau kopi tidak bisa. Jadi kita harus memilih mana buah kopi yang sudah waktunya untuk dipanen. Itu yang sudah warna merah. Kalau yang masih hijau itu jangan dipanen dulu, nanti akan berpengaruh pada cita rasa. Nah, itu bedanya kopi Indonesia dengan kopi Brazil. Kalau Indonesia itu masih panennya masih manual. Jadi sortiran pertama pada saat panen itu sudah dilakukan. Kami para petani hanya memanen yang merah. Kalau di Brazil sudah menggunakan mesin yang teknologi yang pertanian, mereka membabat habis dari mulai yang merah, yang hijau, sama yang kuningnya dipetik semua. Nantinya akan pengaruh pada rasa, ya. Kalau yang hijau itu akan memberikan rasa pahitnya itu nggak enak, ada ketirnya gitu. Kalau yang merah itu karena sudah matang, jadi ada sweet aftertaste-nya itu ada, ya. Nah, itu perbedaannya dari bentuk, ya, dari bentuk beans-nya. Kalau yang Arabica itu garis tengahnya biasanya tidak lurus, ya. Saya punya di sini yang Arabica, kalau yang Robusta lurus, ya. Kalau yang Robusta, kalau yang Arabica, dan bean-nya itu lebih besar, ya, dibandingkan Robusta yang Arabica. Ini untuk jenis tipika sebetulnya, ada juga yang jenis Robusta yang Bourbon itu bijinya lebih besar sebetulnya. Ya. Terus perbedaan hal yang lainnya, boleh slide selanjutnya. Ya, perbedaan antara Arabica dan Robusta itu, kalau Arabica itu tanamannya tumbuh di dataran tinggi, ya, di atas 1000, di bawah 1500, di atas 1000, dan Robusta itu di dataran rendah. Bisa nggak Arabica tumbuh di dataran rendah? Sebetulnya bisa saja, hanya pengalaman saya kalau ditanam di sini yang kurang dari 1000 itu lebih mudah terkena hama karat daun. Jadi Arabica itu tidak bisa tumbuh dengan baik di ketinggian di bawah 1000. Makanya kebanyakan Arabica itu di pegunungan, di bukit, ya, kebun-kebun Arabica itu. Kalau Robusta itu bisa di dataran rendah, ya. Robusta yang bagus tuh salah satunya di Indonesia itu yang di Lampung. Kopi Lampung itu Robusta yang paling bagus, ya. Kemudian dari cita rasa, Arabica itu asidnya tinggi, ya, rasa asam, bukan kandungan asam, ya, tapi rasa asamnya, ya. Jadi kalau teman-teman ngopi yang ada asam di akhirnya itu adalah kopi Arabica. Kalau Robusta itu pure pahitnya terasa, tidak ada sweet aftertaste-nya, ya, karena itu tadi kandungan kafein Arabica itu lebih rendah, kalau Robusta itu lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang ngopinya nggak terlalu pengen kadar hanya yang light, ringan-ringan saja, saya sarankan Arabica. Tapi kalau ingin yang kopinya kerasa banget gitu, ya, dari aroma, dari rasa, itu kopi Robusta. Kalau orang bilang kalau habis minum Robusta katanya nggak bisa tidur. Ya, memang, ya, kalau Robusta itu karena kadar kafeinnya lebih tinggi. Kalau Arabica enggak. Saya minum Arabica ya tidur mah tidur aja, nggak ngaruh, ya. Sehari minum bisa sampai 3 gelas misalnya Arabica, itu nggak ngaruh, ya. Nah, itu perbedaan Arabica dan Robusta. Nah, kalau teman-teman bertanya, yang biasa dijual di kedai-kedai kopi itu apa ya? Mereka biasanya blend, ya. Blend digabung antara Arabica dan Robusta. Jadi yang satu untuk memberikan aromanya, yang satu untuk mengeluarkan rasanya. Karena Arabica itu sebetulnya rasanya lebih banyak, ya. Beberapa daerah yang menanam Arabica itu punya cita rasa yang berbeda-beda. Puntang contohnya tempat saya menanam kopi ini rasanya lebih fruity. Fruity itu ada buah-buahan. Kadang ada rasa pisang, kadang ada nangka, ya.
kadang ada citrus, jeruk gitu. Itu di Puntang itu rasa-rasa buah-buahannya terasa ya. Kalau di beberapa daerah nih, seperti saya punya Gayo. Ini ada Gayo Aceh. Ya spicy, katanya dark coklat. Jadi Arabica Gayo Aceh itu punya cita rasa, ada rasa coklatnya ya, sama ada spicy-nya gitu. Kemudian ada yang Mandailing. Mandailing itu Arabikanya rasanya woody. Woody itu ada wangi-wangi kayu gitu. Nah itu untuk Arabica. Jadi lebih kaya cita rasa kalau Arabica ya. Kalau Robusta pahit aja yang terasanya gitu ya. Makanya kenapa orang banyak yang suka Arabica, terus yang penikmat kopi dengan cita rasa yang rendah dan berbagai macam cita rasa itu biasanya menyukainya Arabica dibandingkan Robusta ya. Kalau untuk yang biasa sekarang anak-anak muda suka minum kopi yang dicampur susu ya, kopi susu gula aren. Sekarang lagi ngetren ya, kopi susu gula aren. Pakainya Arabica atau Robusta ya. Biasanya mereka pakainya Robusta karena kalau Arabica digabung dengan susu itu aroma kopinya akan hilang, dia kalah ya. Jadi untuk membuat kopi susu gula aren itu biasanya menggunakan Robusta ya, supaya aroma kopinya tidak kalah oleh susu. Nah itu kalau mengenai harga, Arabica memang harganya lebih tinggi dibandingkan Robusta. Kenapa? Ya karena tadi kalau Robusta itu kan buahnya berbuah terus sepanjang tahun. Kalau Arabica itu ada masanya. Ya, Arabica itu berbuah terus ya, hanya dia panen raya di bulan-bulan tertentu. Maret, April, Mei itu panen raya. Kalau Robusta itu terus produksi. Buahnya ada terus. Sehingga tadi akhirnya berpengaruh pada cost ya. Arabica itu lebih tinggi harganya dibandingkan Robusta. Dan perawatannya pun untuk tanamannya lebih sulit, agak sulit untuk Arabica dibandingkan Robusta. Oke, bisa dilanjut lagi slide-nya. Nah, dari dua jenis kopi tadi, Arabica dan Robusta, sebetulnya anatomi buahnya hampir sama ya, walaupun perbedaannya dalam ini saja, dalam ukuran. Kalau bagian-bagian buahnya itu sama ya. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah tahu tentang buah kopi. Suka ngopi tapi buah kopinya seperti apa gitu ya. Buah kopi itu seperti buah ceri ya. Saya punya ini seperti buah ceri merah ya, kalau sudah waktunya dipetik itu merah. Dan di dalamnya itu, di luarnya itu ada kulit luar yang berwarna merah ya. Kalau kita kupas, nah setelah kulit merah itu ada lendir, ada buahnya. Ada buah yang berlendir dan rasanya manis. Ini lendir ini rasanya manis. Ini yang biasanya dimakan oleh luwak. Ya, teman-teman tahu luwak kan, kopi luwak. Nah, luwak itu dia memakan buah yang di bawah kulit merahnya. Dia tidak memakan bijinya. Bijinya dia tidak dicerna bijinya. Sehingga kopi luwak itu dihasilkan dari biji yang dikeluarkan bareng dengan kotoran luwak ya, karena bijinya tidak dia makan ya, yang dia makan adalah rasa manis dari buah yang di bawah kulit merah ini. Nah, sama Arabica maupun Robusta, anatomi dari buah kopinya seperti ini. Nanti setelah kan yang diolah itu adalah biji. Nah, ini bijinya ini. Nah, di sini masih ada kulit-kulitnya juga ya, di dalam biji yang baru dikupas itu ada kulit tanduknya yang keras ya. Kemudian baru nanti ada kulit arinya, baru nanti biji yang terdalamnya yang itu green bean, yang namanya green bean itu yang
diolah menjadi kopi. Nah, ini green bean ya. Nah, ini green bean. Nanti ini yang menjadi kopi ya, sudah melalui berbagai macam proses baru akan hasilnya seperti ini ya. Nah, itu nanti tapi ini setelah green bean ini diolah lagi, di roasting ya menjadi kopi yang sudah dimasak ya, baru nanti dihaluskan, baru nanti diseduh. Nah, itu tentang anatomi buah kopi ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kopi apa namanya, kopi luwak tadi, kopi luwak itu apa? Kopi yang sudah dimakan oleh luwak. Dia tidak mencerna biji kopinya. Ya, jadi dan di balik perdebatan tentang halal dan haramnya kopi luwak, sebetulnya kalau saya sendiri melihat langsung ya, jadi si buah kopi ini masih ada kulit tanduk, dia tidak terkena kotoran luwak, jadi sebetulnya masih bisa kita konsumsi karena tidak bercampur dengan kotoran luwak ya. Kulit tanduknya keras, tidak bisa dikupas dengan tangan ya. Itu ya, boleh dilanjut. Nah, pengolahan kopi. Sekarang kita masuk ke pengolahan kopi dari hulu sampai ke hilir. Ya, dari hulunya tadi proses pasca panen. Sebetulnya kalau dari hulu tuh masuk juga ya, kita penanaman, pemeliharaan tanaman, terus pemanenan, itu harus betul-betul diperhatikan. Karena penanaman yang tidak baik juga akan menghasilkan kopi yang kurang bagus. Ya, pemupukan yang kurang baik, yang tidak tepat juga akan menghasilkan kopi yang tidak bagus. Nah, sekarang sudah ngetren kopi yang ditanam menggunakan pupuk organik. Ya, beberapa negara Eropa tidak menerima kopi dari Indonesia yang menggunakan pupuk kimia. Sekarang sudah mulai organik. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa minum kopi yang dipupuk organik, ya nantinya akan sensitif. Begitu minum kopi yang menggunakan pupuk kimia, itu rasanya beda ya dengan yang menggunakan pupuk organik. Memang cost-nya lebih mahal, tapi hasilnya lebih bagus. Ya, kalau menggunakan pupuk organik itu dia tidak mudah busuk di buah kopinya. Ya, ketika nanti sudah dipanen itu tidak mudah busuk. Nah, pengolahan kopi di hulu itu ada pemanenan, sortasi buah ya. Sortasi buah pada saat panen itu diambil atau dipanen buah yang cukup matang, tidak boleh yang masih kuning atau hijau, dan yang sudah terlalu merah juga sebetulnya nanti akan menghasilkan kopi yang nggak bagus ya. Jadi harus tepat merahnya, rata sampai ke ujungnya, sampai ke ujung ininya juga rata merahnya, tidak ada yang hijaunya. Kemudian sudah proses sortasi di pemanenan buah, pemetikan buah, pengupasan kulit buah ya, yang tadi kulit yang merahnya itu dikupas. Kemudian ada proses fermentasi untuk menghilangkan getah-getah di dalam buahnya. Kemudian pencucian ya, pengeringan, pengukuran kadar air, baru pengupasan kulit kopi. Kalau kadar airnya masih tinggi, itu tidak bisa diolah ke proses selanjutnya ya. Jadi kadar air itu harus sudah pas untuk ukuran green bean, itu kadar airnya biasanya sudah 11% ya. Ada alat untuk mengukurnya, ada ya. Atau kalau kami sih petani-petani yang tidak punya alat ukur, biasanya dengan menggunakan gigi. Kalau sudah bunyinya truk katanya, itu berarti kadar air sudah pas katanya untuk di proses selanjutnya ya. Kemudian pengolahan kopi di hilir, penyangraian atau roasting. Jadi dari green bean untuk jadi roast bean itu disangrai. Pada proses penyangraian ini kalau zaman dulu itu menggunakan gerabah ya, kayak apa, dari tanah liat ya, disangrai kalau zaman dulu sampai gosong ya. Ada yang sampai gosong banget, ada yang masih
menuju gosong gitu ya. Jadi itu disangrainya menggunakan yang sangat manual, itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita ya dulu, seperti itu sebelum ada mesin sangrai yang seperti sekarang. Kemudian kalau sudah disangrai itu tidak boleh langsung dihaluskan, harus ada proses pendinginan dulu. Karena itu mengeluarkan karbon yang ada di dalam kopi ya, di dalam beans. Kalau langsung di grinder, biasanya pada saat diseduh itu kerasa ya, rasanya kurang enak, karbonnya belum hilang. Baru nanti setelah didinginkan di grinder atau penghalusan, baru dikemas. Nah, kalau akannya seduh bisa langsung penyeduhan. Selanjutnya boleh Teh Ratna. Nah, ini proses pasca panen ya. Tadi kan ada beberapa tahapan ya. Sebetulnya tahapannya itu bisa diurutkan, bisa juga tidak berurutan. Jadi proses pasca panen ini ada berbagai jenis. Nantinya ngaruhnya kemana? Ke rasa ya. Sini ada yang biasa kami lakukan di Jawa Barat itu full wash ya. Full wash itu artinya kan dicuci bersih sebetulnya ya. Dicuci bersih dari lendir-lendir sehingga si biji kopi yang nanti dihasilkan itu tidak ada getah ataupun lendir dari buahnya. Nah, prosesnya apa? Prosesnya bagaimana? Setelah dipetik merah, dikupas kulit yang tadi merahnya, kulit buah, kemudian difermentasi semalam, baru besoknya dicuci. Nah, pada saat dicuci ini ada proses perambangan. Ini masuk ke proses sortasi sebetulnya ya. Jadi buah buah kopi ini tidak semuanya bagus, meskipun merah semua, tidak semuanya berkualitas bagus. Ada kalanya dalam satu buah ini dalamnya itu kopong. Ya, kopong itu mungkin dimakan binatang ya, atau mungkin dia mengalami proses pembusukan sebelum waktunya ya. Jadi perambangan itu adalah sortasi buah. Buah yang mengambang artinya dia kurang bagus kualitasnya. Dipisahkan ya. Dipisahkan buah yang mengambang. Nah, nanti yang diambil adalah buah yang tenggelam. Nah, itu buah yang tenggelam artinya itu yang berkualitas bagus ya, buah yang tenggelam itu. Nah, pada saat perambangan ini sudah langsung sekalian disortasi, sekalian juga dicuci. Kemudian dijemur untuk menghilangkan kadar airnya. Ini kan masih berupa ini ya, masih berupa ada kulit tanduk, kan baru dikupas kulit merahnya aja. Dicuci, masih ada kulit tanduknya, dijemur, kemudian kalau sudah kering dan kadar air sudah sampai 11%, kurang lebih kalau mataharinya terik sih sampai 10 hari ya, jemurnya itu di bawah matahari, baru dikupas. Kalau kami bilangnya dihuling ya, menggunakan mesin huler, dikupas kulit tanduknya. Pada saat ini juga ada sortasi juga, sortir lagi ya, karena setelah dikupas ternyata di dalamnya juga ada kopi-kopi yang kurang bagus atau yang disebut quaker nanti. Nah, itu dianggap defect, dianggap cacat, itu tidak kita bawa ya, kita pisahkan. Nah, baru setelah dihuling menjadi green bean, bisa di-packing. Ya. Ada kafe-kafe, kalau kafe-kafe biasanya meminta kami itu dalam bentuk green bean, belum kami sangrai gitu. Jadi mereka biasanya punya mesin sangrai sendiri. Nah, baru di packing, ini bisa tahan lama. Kalau packingannya bagus, green bean ini bisa tahan lama sampai 6 bulan. Ya, kalau packingannya bagus itu tidak boleh terkena udara sekitar atau bau-bauan sekitar, kemudian kemasannya juga harus bagus. Ya. Di situ ada dari mulai berapa gram, 1 kilo buah ya, 1 kilo buah merah
itu akhirnya hanya 125 gram green bean. Kebayang hilangnya berapa persen? Ya. Jadi makanya kenapa kopi itu mahal ya. Karena penyusutannya luar biasa ya. Jadi dari 1 kilo hanya tinggal 1 ounce green bean. Nanti setelah di roasting pun akan ada penyusutan berat ya. Berkurangnya sampai 40%. Ya, ukurannya besar tapi beratnya berkurang. Karena kalau kita nge-roasting itu menghilangkan kadar air lagi kan. Jadi ini masih ada kadar airnya sebetulnya walaupun sedikit. Nah itu proses full wash ya. Full wash itu dicuci bersih istilahnya ya, sampai tidak ada lendir, tidak ada getahnya. Nah biasanya kalau orang bule itu lebih suka atau orang di Eropa itu lebih suka yang proses full wash ya, tidak ada rasa-rasa yang aneh-aneh kata mereka ya. Boleh dilanjut Teh Ratna? Nah, kemudian ada proses honey. Pernah dengar mungkin ya teman-teman, honey itu proses kopi honey. Honey itu ada rasa manis. Cita rasanya karakter yang kuatnya itu cita rasa manis ya. Prosesnya berbeda dengan yang tadi full wash. Kalau full wash itu kan dikupas ya, dikupas kulit merahnya, dicuci bersih si lendirnya, yang rasa manisnya itu dicuci baru dijemur. Kalau honey itu si lendirnya tidak dibuang, tidak dicuci. Dia sortasi pertama ya perambangan ya. Pada saat sudah dipetik merah, perambangan itu di dalam bak cuci ya, diisi air, masukkan kopinya, buah kopinya, nanti yang ngambang itu dipisahkan. Tidak dibuang ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang minta kopi yang kualitas grade-nya kesekian, oh berarti yang ini yang hasil sortasi perambangan tadi. Nah, yang proses honey itu pada saat sudah dikupas, dia tidak dicuci. Jadi si kopinya masih ada lendirnya. Ini kan rasanya manis. Nah, nanti dijemurnya itu bersama lendir yang ada di dalam biji kopi ini. Nah, nantinya apa pengaruhnya? Rasa manisnya itu akan menyerap ke dalam biji kopi yang di dalam tadi. Makanya disebutnya honey, ya. Ada manis, sweet aftertaste-nya kerasa banget kalau untuk honey ini, ya. Karena tadi lendir yang rasa manis ini tidak dicuci, langsung dijemur, kupas, sudah disortir, kupas, kulit merahnya langsung dijemur. Di sini ada berbagai macam jenis honey ya, ada yellow honey, red honey, black honey, itu nanti tergantung dari lamanya menjemur dan tempatnya menjemur ya. Kalau yang saya lakukan biasanya yang rendah sih ya, yellow honey ya, karena kalau yang black honey itu luar biasa, kita menjemurnya harus hati-hati ya, karena ini ada kandungan air dan gulanya tinggi ya. Jadi mudah untuk mudah untuk busuk dan berjamur. Nah, jangan sampai terjadi pada saat penjemuran, makanya harus dibulak-balik, tempat tertutup, tempat terbuka, terus nanti dibulak-balik beberapa hari sekali, balikan lagi, nah seperti itu. Kalau yang black honey ini yang paling tinggi kandungan gulanya ya, black honey itu kandungan gulanya 90%. Kalau yang red honey itu 80% kandungan gulanya. Itu terjadinya di mana? Pada saat penjemuran ya. Ada yang kalau black honey itu dijemur 30 hari ya, di tempat tertutup. Tempat tertutup itu kayak greenhouse ya, tidak langsung kena matahari. Nah, kalau yang yellow honey itu yang rendah gulanya ya, itu biasanya lebih mudah untuk menjemurnya ya, tidak ribet banget gitu. Nah, setelah proses penjemuran selesai, sudah cukup kering, baru dihuling, dikupas kulit tanduknya, sorting lagi, baru di packing setelah menjadi green bean. Nah, itu yang proses honey ya. Maka dilanjut Teh. Semi wash. Nah, semi wash hampir mirip dengan full wash ya. Biasanya semi wash ini orang bilang Sumatera proses ya, jadi proses yang dilakukan
kopi-kopi Sumatera itu seperti ini. Semi wash itu hampir mirip dengan full wash, hanya setelah fermentasi itu dicuci, dijemur, terus dihuling. Nah, setelah jadi green bean itu dijemur lagi. Jadi prosesnya setelah dipetik merah, perambangan, belum dicuci ya, terus dikupas, fermentasi, dicuci lagi, dijemur, ya dijemur, dihuling, dijemur lagi. Nah, udah jadi green bean itu dijemur lagi, sorting, baru di packing ya. Kalau tadi full wash kan setelah green bean tidak dijemur lagi. Cita rasanya apa? Acidnya tinggi, bodinya kuat, ya body itu kayak gini. Kalau kita minum air putih dengan susu, kerasa di mulutnya kan beda ya. Kalau air putih mah clean, kalau susu mah kan kayak ada bubble. Nah, itu namanya body. Nah, kalau kopi yang bodinya kerasa itu berarti kualitasnya bagus. Ya. Jadi nggak terlalu, maaf ya. Nah, itu untuk semi wash. Kemudian lanjut lagi teh semi wash ya ini. Nah, natural proses. Natural proses itu tidak dikupas. Setelah dipetik merah, di perambangan, ya di sorting yang jelek dan yang mengambangnya dipisahkan, yang diproses yang tenggelam itu langsung dijemur. Jadi dijemurnya masih ada kulit merahnya, tidak dikupas ya. Dijemur 1-6 hari di tempat terbuka, kemudian dipindahkan ke tempat tertutup, ke greenhouse selama 6-25 hari, kemudian jemur lagi sampai 30 hari di tempat terbuka. Jadi bolak-balik sebetulnya ya. Nah, ini nanti cita rasanya apa? Nanti kalau udah kering baru dikupas ya. Karakternya nanti fruity karena ada fermentasi dari kulit merah yang pada saat proses penjemuran tadi. Ini agak ribet ya karena resiko busuk, resiko jamur itu sering terjadi kalau kita tidak hati-hati pada saat menjemur ya. Makanya dibolak-balik setiap 2 jam sekali ya. Setiap 2 jam sekali dibalik, sambil dijemur itu dibalikan. Itu untuk mengurangi resiko busuk ataupun jamur dari buah itu. Kalau sudah berjamur atau busuk itu sebetulnya tidak layak untuk kita jual ya. Berarti sudah rusak kopinya. Makanya untuk natural proses memang agak tinggi harganya dibandingkan tadi yang full wash ya. Sudah dijemur selama 30 hari, baru dihuling, dihuler ya, di-sorting, baru di packing. Pada saat penjemuran di greenhouse itu suhu ruang juga harus diperhatikan ya. Suhu ruangan tidak boleh lebih dari 25 ya, tidak boleh kurang dari 20. Memang agak ribet sekali ya, tapi kopi yang dihasilkan itu kayak akan rasa kalau kata saya yang natural ini, dari aroma, dari rasa itu beda gitu ya. Aromanya kayak ada fermentasi ya. Terus rasanya ada, setelahnya ada buah-buahannya kerasa banget. Gitu. Yaitu natural proses. Biasanya natural proses ini yang dilakukan di Puntang. Banyak orang petani-petani teman-teman saya di Puntang itu memproses pasca panennya natural karena menurut mereka tidak memerlukan air yang banyak, kemudian tidak memerlukan mesin pengupas kulit buah ya. Nanti mesin yang mereka butuhkan hanya mesin pengupas kulit tanduknya saja gitu ya. Nah, kalau kata saya sih agak ribet ini ya, karena kita harus hati-hati pada saat menjemurnya. Panjang prosesnya sampai 30 hari, jangan sampai
terjadi kebusukan atau adanya jamur. Nah, itu proses pasca panen dari kopi yang pernah saya lakukan ya. Dan ini dari berbagai jenis ini menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda ya. Tadi satu jenis kopi loh, Arabica, dengan 4 proses akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Luar biasa kan? Ya, belum lagi nanti cara penyeduhan yang berbeda juga akan menghasilkan cita rasa yang berbeda lagi. Mungkin sampai sini dulu ya. Sebelum kita lanjutkan, ada teman-teman yang mau menambahkan juga boleh? Tidak ada? Belum? Saya terlalu cepat atau gimana nih? Enggak. Ya, Tidak, oke. Ibu. Ibu izin bertanya. Gimana moderator bertanya? Boleh, silakan. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Noviani Fitri Rahayu dari MIK 2B. Ibu izin bertanya, tadi kan Ibu mengatakan kopi itu ada yang rasa pisang, ada yang rasa nangka, ada yang rasa gitu kan Bu, beda-beda. Nah, Ya. berarti kopi itu nggak punya rasa yang tek satu rasa atau nanti itu perbedaan rasa itu teh bakalan jadi satu ketika di roasting, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi rasa itu aroma ya, aromanya aja. Setelah teman-teman minum kopi, pas dicium sih tidak terasa, tapi setelah kita meminumnya itu afternya itu setelahnya itu ada aroma nangka dan aroma pisang. Itu bukan rasa pisang, rasa nangka bukan, hanya aroma aja ya. Nah, itu terjadi karena salah satunya adalah tanah yang tempat ditanamnya itu ya. Kondisi tanah di Puntang itu mungkin karena beda-beda sih ya. Di Puntang itu karena kondisi dengan bibit yang sama, kalau kita tanam di sini beda lagi hasilnya gitu ya. Jadi dulunya mungkin ada tanaman nangka, tanaman pisang yang akhirnya menyerap ke dalam kopi tersebut, mungkin seperti itu ya, sehingga tanahnya itu yang membuat aroma kopinya berbeda-beda itu. Aroma aja, bukan rasa. Ya. Oke, kita lanjutkan Bu, lagi. terima kasih banyak. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi mungkin Teh Ratna. Nah, setelah proses pasca panen tadi, setelah menjadi green bean, ya, ini sebetulnya sudah bisa dijual, ya. Setelah jadi green bean ini bisa dijual, ya, karena beberapa kafe atau beberapa kedai kopi itu mereka punya mesin roasting sendiri dan meminta kopi itu dalam bentuk green bean, ya. Nah, tapi kalau kita ingin harganya lebih tinggi lagi, ya, penjualannya lebih tinggi, harga jualnya lebih tinggi, itu kita proses lagi roasting sendiri. Nah, roasting itu atau menyangrai, tadi sudah saya singgung ya, bahwa kalau zaman dulu nyangrai itu menggunakan alat yang sangat sederhana dari tanah liat. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, ya, diciptakanlah mesin-mesin roasting yang luar biasa sekarang. Ya, kalau teman-teman tahu, bisa searching ya, mesin roasting buatan Jerman itu harganya ada sampai ratusan juta. Ya. Nah, kebetulan kalau saya di sini suami saya membuat mesin sendiri, ya. Kami juga menerima, jadi iklan ya, kami juga menerima mesin roasting ya, menerima pemesanan mesin roasting dengan berbagai bahan, dengan berbagai jenis ya. Nah, roasting itu levelnya macam-macam. Ada light medium to dark atau dark. Ini nantinya ngaruhnya kemana? Ke cita rasa lagi. Ya. Yang light itu acidnya lebih terasa, asamnya lebih terasa. Ya. Untuk Arabica apalagi, kalau level roastingnya masih light, masih medium, itu asamnya terasa. Ya. Kalau yang menginginkan lebih pahit,
Sebentar ya, sebentar. Tukang kebun saya sebentar dulu ya. Nah, kalau menginginkan cita rasa yang pahit, tidak mau asam, itu roastingnya lebih ke dark ya. Biasanya untuk dark ini untuk jenis kopi robusta ya, itu medium to dark atau dark. Atau kalau kita ingin membuat cold brew, pernah dengar cold brew? Kopi dingin itu biasanya dari kopi yang di roasting dengan level roastingnya dark ya. Kalau menginginkan asamnya tidak hilang, jangan sampai dark di roasting. Tuh ya, boleh dilanjut, Teh Ratna. Setelah di roasting, kemudian di grinder dulu sebetulnya ya. Jadi belum sampai ke brewing ya. Jadi di grinder atau dihaluskan, baru nanti proses hilir ini ya, sudah masuk ke proses hilir yaitu brewing atau menyeduh ya. Cara menyeduh kopi ada dua cara, dengan manual brewing atau juga espresso base ya. Manual brewing pasti tahulah ya, kopi tubruk. Jadi yang biasa kita ngopi kemudian seduh dengan air panas, itu namanya kopi tubruk. Nah, kopi tubruk ini sebetulnya kopi yang paling jujur ya. Jadi kopi yang paling jujur, tidak ada rekayasa ya. Jadi cita rasa asli itu sebetulnya dari kopi tubruk ya. Makanya kalau ada lomba cupping cita rasa kopi, biasanya proses seduhannya adalah ditubruk, tidak dengan menggunakan alat-alat ya. Jadi betul-betul rasanya jujur apa adanya kopi tubruk itu. Kemudian ada yang menggunakan Vietnam drip ya, kalau teman-teman ke kafe, kedai kopi menggunakan alat seperti ini namanya Vietnam drip ya. Biasanya kalau Vietnam drip itu di bawahnya menggunakan susu kental manis atau susu murni bisa atau kental manis bisa ya. Itu. Kemudian V60 pour over atau V60 bentuknya seperti ini ya, ini V60 V dan 60 derajat. Makanya sebutnya V60. Nanti di sini menggunakan filter lagi ya. Kemudian ada Aeropress. Saya tidak punya alatnya ya, sifon juga tidak punya, frame press itu yang ditekan. Mungkin yang di slide selanjutnya Teh Ratna ada gambar-gambarnya. Nah ini contoh alat-alat untuk manual brewing ya. Kalau tubruk mah pakai cangkir biasa aja ya. Yang nomor 1 itu adalah V60 ya, bentuknya seperti huruf V dan 60 derajat ya. Itu nanti di tengahnya menggunakan filter. Jadi kopinya diseduh di atas filter ya, dan nanti yang menetes ke bawah itu sudah tidak ada ampasnya. Kemudian yang kedua itu sama seperti V60 ya, namanya Kalita Wave ya. Kalita Wave itu bawahnya seperti ini. Kalau V60 itu bawahnya seperti ini saja sudutnya. Kalau Kalita Wave itu filternya juga seperti ini. Ya, tidak segitiga. Terus yang nomor 3 itu French press ya, ditekan kopinya sama airnya, terus dari atas ditekan ya, sama dengan nomor 4 itu ditekan juga ya. Nomor 5 Chemex itu seperti V60 menggunakan, hanya dia bergabung ya, nanti menggunakan filter lagi. Nomor 6 mocha pot. Mocha pot ini nanti harus dididihkan di atas kompor ya, kopi, air, terus dididihkan di atas kompor. Nomor 7 Vietnam drip, mungkin pada tahu ya. Nomor 8 itu sifon. Sifon itu kopi dan airnya itu bisa, di bawahnya ada apinya, nanti air menetes ke atas kopi, menetes lagi ke bawah ke servernya, dan ini cukup lama. Kalau kalian pengen ngopinya cepat, jangan menggunakan alat ini. Nomor 9 itu Rockpresso.
membuat espresso tapi manual, ya. Jadi dia ditekan menggunakan kedua tangan kita, ya. Nanti hasilnya seperti kopi yang di mesin espresso, ya. Jadi manual. Nah itu, tapi sebetulnya masih banyak ya alat-alat yang manual juga. Tapi ini yang paling umum, banyak orang yang menggunakan ini. Boleh dilanjut lagi, Teh? Nah, ini espresso base. Ya, espresso base, kalau tadi manual, tidak menggunakan mesin. Ya, kalau espresso base itu menggunakan mesin espresso. Macam-macam mesin espresso, ya. Dari harga yang murah sampai harga yang ratusan juta juga ada. Nah, hasilnya nanti seduhan espresso base ini ada yang murni diminum espresso, ya. Jadi espresso itu dia ekstrak dari kopi. Hasilnya itu hanya berapa mili ya? Hanya 50 mili dari kopi yang 35 gram, hanya 50 mili yang kita minum, ya. Jadi prosesnya di dalam mesin itu udah otomatis, sebetulnya kita tinggal setting aja. Kalau kita kopinya berapa gram, nanti kita setting airnya berapa mili, nanti keluarnya jadi dari itu keluar ekstrak dari kopi tersebut. Nah itu bisa langsung diminum, itu espresso base yang murni. Atau juga ada dari espresso base ini untuk dicampur dengan susu, ya. Mungkin teman-teman tahu cafe latte, cappuccino, ya, macchiato itu dihasilkan dari kopinya yang di espresso terlebih dahulu. Ya, boleh dilanjut, Teh? Nah ini contoh-contoh espresso atau olahan dari espresso yang dicampur dengan susu atau dengan air. Americano itu espresso yang dicampur dengan air. Espressonya hanya sepertiga bagian, 2/3 bagiannya itu air panas. Jadi yang dihasilkannya tidak se-strong espresso, ya, karena sudah dicampur dengan air putih biasa, ya. Ada latte, mungkin ini yang paling suka digemari sama anak-anak muda, ya, latte, cappuccino. Karena kalau latte itu ada campuran susu, ya. Cappuccino juga sama, ada campuran susu, hanya bedanya latte dengan cappuccino ini perbandingannya saja, ya. Kalau latte foam yang di atasnya itu lebih tipis, kalau cappuccino itu lebih tebal, tapi susunya lebih banyak di latte, ya, sehingga cappuccino itu rasanya lebih pahit, ya. Ini kalau di lomba latte art, ya, selain gambarnya yang dinilai, juga tingginya tidak boleh melebihi dari 5 mili. Kalau lebih dari 5 mili, nanti jadinya cappuccino. Itu gagal kalau tidak di lomba latte itu, ya. Saya juga belum pernah juara kalau di lomba latte. Soalnya diukur foamnya berapa senti, lebih aja 1 mili udah gagal. Ya, affogato itu espresso yang dicampur dengan es krim. Es krim disiram dengan menggunakan espresso yang strong. Ini affogato ini khas Itali, ya. Macchiato itu hampir sama dengan latte dan cappuccino, hanya tidak di foam susunya, tidak di steam, ya, tidak menjadi foam, hanya dicampur biasa saja. Itu masih banyak yang lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman ke kedai kopi, ke kafe, biar nggak salah pesen, situ ada americano itu apa ya, gitu. Cappuccino apa? Ada mochaccino juga nanti yang digabung dengan dicampur dengan coklat, ya. Di sini macam-macam, ya. Nah itu, ya, biar kita nanti nggak salah pesen. Nggak suka es krim, taunya pesennya avocado. Ya, avocado itu es krim yang disiram dengan espresso. Ya, boleh dilanjut. Nah, tadi, ya, jadi dari buah kopi menjadi kopi yang siap kita minum itu perjalanannya luar biasa, ya. Dan setiap tahapannya itu punya cerita. Dari mulai menanam kopi, ya, kemudian proses pasca panen, kemudian roasting dan menyeduh
kopi, akhirnya menyeduh kopi, itu punya cerita yang panjang dan dari satu jenis dengan proses yang berbeda, hasil rasanya berbeda, dari satu proses proses pasca panen dengan roastingan yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Dari roastingan yang sama diseduh dengan berbagai cara itu menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Itu luar biasa ya. Nah itu jadi kalau kita ngejuriin kopi itu jadi suka bingung gitu. Ini berarti roastingannya ini, berarti teknik menyeduhnya ini, proses pasca panennya ini. Nah gitu ya, jadi ilmu kopi itu dalam banget kalau kata saya ya. Jadi menarik untuk terus dipelajari. Nah, mungkin, aduh maaf, punten. Nah itu mungkin itu saja berbaginya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya mungkin kita diskusi ya atau sharing dari teman-teman yang pernah berkecimpung di dunia kopi, mungkin ada dari teman-teman, silakan. Ya, kita masih ada waktu setengah jam. Pak Andreas. Baik, terima kasih Bu Tika. Luar biasa ya, penyajian materinya cukup lengkap. Mulai dari tadi penanaman gitu ya, pemeliharaan, sampai pasca panen, sampai menyeduhnya gitu ya. Nah ini sesuai dengan mata kuliah kita ya, sebetulnya ya. Pengetahuan bahan pangan gastronomi, di mana kalian itu harus tahu gitu ya, si bahan yang mentah itu dari mana gitu ya. Dari mulai nanam gitu ya. Kan kita belajar juga ya nantinya. Baik, itu barangkali materi yang diberikan oleh Bu Tika. Kita diskusi. Silakan ada yang ditanyakan. Saya buka 3 penanya dulu. Silakan. Ayo. Saya izin bertanya, Bapak. Ya. Oh, silakan. Renita. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Renita Afin Sukandar. Saya izin bertanya Ibu, kalau rasa Liberica yang dari Jambi itu seperti apa, dan juga kalau misalkan cara mengelola kopi itu bisa mempengaruhi rasa nggak? Kan banyak caranya. Terima kasih Ibu. Baik, Renita, terima kasih. Kemudian yang kedua, Negel. Silakan Negel Sigit. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Negel Sigit dari kelas MIK 2B. Ingin bertanya Bu mengenai, kan tadi kita udah ngebahas tentang kopi, ada jenis-jenisnya tuh, Arabica, Robusta, terus Liberica juga. Nah, Bu, Nigel pernah dengar juga kan tentang ada kopi dari biji kurma, terus kopi dari biji salak. Nah, sebenarnya tuh kopi itu asalnya dari tanaman atau bentuk minuman, Bu? Terima kasih. Baik, Nigel, luar biasa ya pertanyaannya. Dari pengalaman sekali ya. Baik, Tiara, silakan Tiara. Baik, Mbak Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Alfa dari IK 2B. Izin bertanya, Bu. Tadi kan di anatomi kopi itu ada bagian lendir daging buahnya ya, Bu, yang manis. Nah, itu tuh apakah ada digunakan untuk olahan lain atau hanya kan tadi ada yang pengolahan honey ya, Bu. Nah, itu tuh daging itu tuh hanya dipakai di pengolahan itu saja atau bisa diolah menjadi suatu olahan yang lain. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu 3 penanya ya untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua 3 penanya lagi ya. Yang pertama pertanyaan dari Renita. Silakan Bu Tika untuk dijawab secara mengelola. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah menyimak ya tadi. Renita bertanya tentang rasa Liberica ya. Tadi Liberica itu rasanya hampir mirip dengan Arabica ya sebetulnya, tapi lebih pahit ya, lebih pahit. Kalau Arabica asidnya, rasa asamnya lebih tinggi, kalau Liberica itu lebih pahit. Dan memang ini di Jawa Barat mungkin nggak ada yang membudidayakan Liberica ya, termasuk kita juga di Gunung Puntang tidak ada yang menanam Liberica karena kondisi tanah yang tidak cocok, kemudian ketinggian. Kalau ketinggian enggak sih sebetulnya, kondisi tanah yang berbeda.
pernah kita mencoba dari teman saya itu yang dari Jambi itu menanam di sini, tapi dia tidak tumbuh dengan baik. Mungkin itu tadi ya kondisi tanah yang berbeda, ya, yang tidak bisa dia adaptasi dengan tanah di sini. Nah, pengolahan kopi Liberica itu kalau yang teman saya lakukan itu hampir sama. Dia mengolah pasca panennya di full wash Liberica itu karena rasa fruitingnya nggak setinggi Arabica, jadi dia hanya memprosesnya di full wash saja, ya. Itu kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nanti boleh hubungin saya, nanti saya kasih nomornya buat lebih dalam lagi tentang Liberica ini. Kemudian dari Negel ya tadi ya, kopi dari biji salak dan biji kurma. Nah, memang kopi itu adalah salah satu minuman yang dihasilkan dari biji, ya, biji yang sebetulnya biji yang diolah sangrai sampai gosong ya, sampai matang, kemudian dihaluskan. Nah, kayak zaman dulu karena ingin menikmati kopi dengan harga yang murah, kadang-kadang orang zaman dulu itu menggabungkan kopi dengan jagung yang disangrai juga, atau dari beras ketan hitam yang disangrai juga, kemudian dicampurkan dengan kopi. Jadi yang penting katanya ada rasa apa kayak aroma gosong. Aduh, maaf ini banyak kucing. Jadi ada aroma gosong dari yang biji-biji yang sudah disangrai tadi. Nah, mungkin kopi biji yang dihasilkan dari biji salak juga seperti itu. Jadi tadi yang bertanya apa kopi itu sebetulnya apa gitu ya. Kopi itu sebetulnya kalau pengertiannya di KBBI sih, kopi itu adalah minuman yang berasal dari biji. Mungkin tadi ada bisa biji kurma, bisa biji salak, tapi kembali ke apa namanya, kalau yang namanya kopi ya harusnya untuk kopi yang aslinya gitu. Tapi itu untuk dinikmati saja. Saya pengen merasakan kopi tapi tidak ada kadar kafein misalnya. Nah, itu bisa dari biji-bijian yang lain. Itu saja, Pak Andre. Kemudian Tiara bertanya, lendir daging buah apa bisa diolah menjadi bahan lain? Daging buah kopi selain tadi untuk proses honey, juga bisa dinikmati dengan teh dari kulit kopi. Pernah ke kafe yang ada kaskara, namanya kaskara ya. Kaskara itu adalah teh yang dihasilkan dari buah kulit yang merah ini yang dikeringkan. Buah kulitnya ya jangan sampai yang sudah lendirnya hilang, karena nanti rasa aroma aroma kayak jeruk itu tuh dari buah daging ini. Ini dikeringkan, kemudian nanti diseduh, itu akan menghasilkan kayak seperti ini, lemon tea. Kalau kaskara itu namanya kaskara ya, jadi teh dari kulit kopi. Jadi itu bisa diolah lainnya seperti itu. Ya, Pak Andre, mungkin Baik. itu yang 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Tika, sangat lengkap sekali. Nampaknya banyak yang bertanya nih. Sangat antusias para mahasiswa. Baik, pertanyaan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang kedua dari Hafez. Silakan Hafez. Bu, saya mau nanya, saya kan minum kopi juga ya. Saya mau nanya kalau per hari itu amannya berapa ya jumlah kopi yang harus dikonsumsi? Terus gimana kalau misalnya kita kebanyakan minum kopi atau efek sampingnya gitu? Iya. Baik, terima kasih Hafez. Apakah kopi itu aman dikonsumsi? Kemudian bagaimana takaran minum kopi gitu ya? Ya. Karena mungkin terkait dengan kopi itu katanya kalau banyak makan kopi, minum kopi katanya
bisa menyebabkan sakit mah. Nah, itu mungkin pertanyaan Ya. Hafez mungkin ya. Yes. Silakan Ratna selanjutnya. Iya. Selamat siang, izin bertanya. Apakah benar kopi mempengaruhi suasana hati? Lagi galau kayaknya ya, Ratna ya. Iya. Wah, kopi mempengaruhi suasana hati ya. Baik, yang ketiga Maharani, silakan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Maharani, izin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau misalkan di negara Brazil itu panen kopi itu dilakukannya itu dengan teknologi, tapi minusnya itu semua kopi yang mentah, yang matang itu terbabat habis. Nah, apakah di negara lain udah ada teknologi yang bisa panen itu cuma matang doang? Gimana? Coba Lagi coba Maharani. Teknologi kopi gitu. Ya, jadi kan tadi disebutin ada teknologi buat panen kopi itu di Brazil itu. Nah, terus tapi minusnya dia itu kopi yang masih mentahnya itu ikut terpanen. Ya, nah, apakah di negara lain udah ada teknologi yang bisa panen yang matang doang atau belum? Oh iya. Teknologi penanaman panen. Panen ya. Baik, silakan Bu Tika, ada 3 penanya terkait dengan pertanyaan dari Hafez. Hafez tadi mungkin tukang kopi ya, Hafez ya. Amannya kalau minum kopi itu segimana? Bagaimana kalau kebanyakan efeknya apa ya? Sebetulnya kopi kalau yang paling baik sih minum air putih ya. Jadi kalau kopi itu jangan terlalu banyak, maksimal itu 3 kali lah dalam 1 hari, pagi, siang, sore gitu ya minum kopi. Dan yang paling aman itu kopi itu jangan pakai gula. Nah, kopi asli yang diproses dari awal sampai akhirnya sesuai SOP itu sebetulnya aman, tidak akan membuat sakit mah, tidak akan membuat perih lambung ya. Jadi yang biasanya orang keluhan perih lambung itu karena mereka minum kopinya menggunakan gula. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kopi itu rusak karena ada gula itu ya. Jadi bagusnya minum kopi itu tidak menggunakan gula dan kopi asli ya, tidak menggunakan bahan kimia macam-macam ya, misalnya pemanis buatan, pewarna buatan itu ya. Jadi kalau kita minum kopi asli tanpa gula, kopinya yang diproses dari hulu ke hilirnya sesuai SOP itu insya Allah aman ya, tidak akan membuat hanya ya tetap segala sesuatu kalau kita terlalu banyak juga bahaya ya Pak Andreas ya. Jadi dalam Islam juga kan tidak boleh segala sesuatu itu terlalu keterlaluan, pasti ada batasnya. Bagaimana kalau kebanyakan? Nah, nanti kalau jangan terlalu banyak. Sekarang diimbangi saja dengan minum air putih kalau sudah kebanyakan minum kopi ya. Dan itu tadi catatannya, jangan menggunakan gula putih, apalagi gula putih. Gula putih itu sangat merusak ke kopi itu. Ya, jadi semua manfaat kopi itu akan rusak oleh gula putih. Kemudian Teh Ratna tadi tanya apa benar kopi bisa mempengaruhi pada suasana hati? Bisa. Kalau kopi itu, kalau saya ya minum kopi pagi-pagi itu moodnya jadi bagus gitu ya, moodnya jadi enak. Kemudian aroma kopi itu adalah aroma terapi, makanya sekarang banyak ya parfum-parfum di hotel itu suka menggunakan aroma kopi karena kopi dan coklat itu ternyata bisa dijadikan aroma terapi yang menenangkan ya. Kalau kita udah lagi nyeduh kopi kan ada aroma yang terasa, nah itu tuh enak banget gitu ya bawaan ke hati kita tuh. Nah, bisa ya terapi, jadi mempengaruhi suasana hati itu sangat bisa mempengaruhi. Kemudian Maharani menanyakan teknologi panen kopi. Tadi saya memang menyinggung kalau di Indonesia memanennya masih manual ya, kita mensortasi buah itu dari mulai memanen, kita pilih yang merahnya, yang hijau dan yang kuningnya tidak kita panen ya. Nah, itu yang membedakan rasa. Nah, di Brazil itu sudah menggunakan teknologi, jadi panen itu menggunakan alat, tapi tadi kelemahannya yang hijau, yang kuning itu bisa keambil semua, nanti jadi pengaruh ke cita rasanya tidak bagus.
Apa ada negara yang sudah menggunakan teknologi tapi juga memanennya dengan baik? Ada, mungkin ada ya. Di Jepang itu lagi membuat dari mulai di hulu sampai ke hilir Jepang itu ya. Jadi ada teknologi yang sudah dia mungkin pakai sensor ya, kalau yang hijau tidak terambil, mungkin begitu ya sistem kerjanya. Sampai ke hilir pun di Jepang itu sudah barista itu sudah kayaknya udah mulai pada banyak yang nganggur karena sudah ada robot, mesinnya sudah tinggal muka kita difoto, nanti latenya keluar muka kita. Gitu ya, di Jepang itu luar biasa ya. Jadi kalau di negara kita belum sampai ke sana. Nah, itu mungkin Pak Andre dari pertanyaan Baik. teman-teman. Terima kasih Bu Tika, sangat lengkap sekali ya jawabannya. Kita buka sesi terakhir tanya jawab kita, 3 penanya lagi. Dari Jakia, silakan Jakia. Ya Pak, Zakia izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zakia Aprila. Bu Zakia izin bertanya, kalau restoran minuman kopi yang sudah besar, berarti mereka hanya membeli satu jenis biji kopinya saja atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Jakia. Kemudian dari Amelia, silakan Amelia, di on kamera saja. Amelia. Bapak mohon maaf, ini kameranya nggak bisa diklik. Oh iya, nggak apa-apa, sok, mangga. Langsung saja. Iya, izin bertanya Pak, Bu, kalau kopi instan saset itu seperti Good Day dan segala macamnya itu berasal dari biji kopi asli gak ya? Dan mengapa harganya bisa lebih murah? Terima kasih. Ya, baik. Amel. Cekia. Amel. Satu lagi, silakan. Siapa yang mau bertanya? Bapak, saya mau bertanya. Oke, silakan Astri ya. Astri. Silakan, Bapak, Astri. perkenalkan, nama saya Asri Kusnati, Bapak dari MIK 2B. Izin bertanya, apakah benar kalau kopi itu bisa mencegah penyakit step, Bu? Step. Karena soalnya pernah dengar gitu, Bu, dari beberapa orang. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Astri. Baik, langsung saja Bu Tika, silakan dijawab pertanyaan dari Zakia. Mangga dari Zakia, kafe atau restoran yang sudah besar itu apa membeli satu jenis kopi atau bagaimana? Biasanya mereka menyediakan sih ya berbagai jenis kopi. Makanya kalau kita ke kafe, orang yang biasa ngopi suka nanya, gitu. Ini apa Arabica? Ini mana, dari daerah mana? Biasanya mereka menyediakan dari berbagai daerah ya yang cukup tenar lah ya, misalnya Arabica Gayo, Arabica Puntang, Arabica kalau di Jawa Barat tuh Puntang, Papandayan ya. Kalau Sumatera Gayo, kalau di Flores ada NTT juga, kalau Bali ada Kintamani. Kalau di kafe-kafe yang besar mereka biasanya menyediakan gitu ya. Hanya tidak dalam jumlah banyak, karena sekarang orang cenderung ngopi juga ya, banyaknya kopinya kopi-kopi yang sudah dicampur susu gitu ya, tidak kopi hitam, tapi biasanya mereka menyediakan. Jadi kalau konsumennya, customernya suka ngopi, mereka pasti akan bertanya sedianya kopi apa. Kalau misalnya tidak menyediakan, orang nanti ke sana jadi kapok ya. Saya kesini mau ngopi, mau tahu kopi ini, mau tahu rasa kopi ini. Gitu. Jadi kalau Zakia nanti punya minat untuk membuka restoran, sebaiknya disediakan saja. Ya, kemudian Amelia bertanya, kopi instan itu berasal dari apa? Kopi instan yang dijual sasetan itu memang harganya lebih murah, ya. Ada kopinya, memang ada. Ya, tahu saya pernah ngobrol dengan yang sudah pernah bekerja di salah satu kopi Jat atau Arabica kopi, memang ada kopinya, hanya berapa persen. Mereka campur dengan biji-bijian yang lain, ya. Ada dicampur dengan jagung, terus ada gulanya juga. Nah, sehingga kadar kopi aslinya itu hanya sedikit. Nah, proses pembuatan kopi instan seperti apa? Sama seperti susu bubuk sebetulnya ya. Jadi
susu bubuk kopi instan itu kopi yang sudah diseduh, dimasukkan ke dalam alat kayak pipa itu dengan suhu yang sangat tinggi ya sampai 500 derajat Celcius. Si kopinya disemprotkan nanti akan membentuk kristal-kristal dan ketika diseduh itu tidak ada ampasnya. Nah, sama seperti kalau pabrik susu formula itu kan dari susu cair seperti itu akhirnya dia menjadi bubuk ya. Seperti itu kopi instan yang dijual itu. Jadi kalau saya sih maksudnya tidak menjudge itu kopi yang tidak baik, itu terserah itu ya. Maka kalau seleranya kopi instan yang sudah dicampur ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya sudah nggak bisa minum kopi seperti itu, jadi suka mual, tidak bisa nerima gitu ya tubuh saya. Karena tadi mungkin campurannya banyak macam-macam gitu ya. Jadi kenapa harganya murah ya tadi itu ya karena kopinya mah hanya sedikit, yang lain-lainnya yang banyak. Kemudian dari Teh Asri, apa benar kopi itu bisa mencegah yang sakit step? Ya, itu memang sudah entah secara medis sudah terbukti, tapi secara pengalaman ya. Kalau saya anak sakit panas ya, minum 1 sendok aja, 1 sendok kopi, 1 sendok kecil kopi yang tidak pakai gula gitu ya, itu akan mencegah tadi step tadi ya. Itu secara pengalaman ya. Kalau secara medis mungkin ada yang lebih berkompetensi secara medis. Nah itu jadi banyak yang sudah melakukan seperti ini gitu, yang kalau anaknya panas tingginya suka sampai step itu biasanya katanya dikasih kopi aja kopinya, tapi jangan kopi sasetan kalau bisa ya, kopi asli. Kalau sasetan nanti malah akan membuat sakit yang lainnya. Ya, Pak Andreas mungkin. Ya, baik, terima kasih Bu Tika, jawaban yang sangat lengkap ya. Untuk nanti materi yang di-share oleh Bu Tika bisa di-download ya kepada mahasiswa, bisa diberikan nanti sama Ratna. Silakan gitu ya. Tika izin untuk men-share materi. Mangga, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebetulnya masih sangat sedikit Pak Andreas ini kita tentang kopi itu luar biasa ya. Ya, apa-apa Bu, udah lengkap saya kira ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Tika untuk kesempatan kita berdiskusi terkait dengan kopi dan olahannya. Saya kira tadi penjelasannya sangat cukup lengkap karena kita itu belajar di pengetahuan bahan gastronomi itu tidak hanya kita mengenal bahan saja, tapi juga mengenal bagaimana cara menanam gitu tadi yang saya bilang, kemudian sampai dengan pasca panen sampai mereka olah nantinya gitu ya. Jadi pas tadi yang dijelaskan lengkap barangkali. Terima kasih sekali lagi Bu Tika telah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti para mahasiswa mungkin bisa main langsung ya ke kedainya Bu Tika di daerah Cimaung sambil jalan-jalan, mungkin bisa ke sana. Di sana cukup lengkap gitu ya. Mulai dari kopi yang bijinya kita bisa link ya. Ada pohon kopinya, ada mesin roastingnya. Betul. Bisa belajar latte art juga ya sama Bu Tika nanti secara langsung gitu ya. Jadi silakan para mahasiswa juga nanti bisa mengkontak gitu ya Bu Tika secara langsung kalau mau main gitu ya, main yang bermanfaat sambil belajar ya silakan langsung kontak ke Bu Tika. Barangkali itu, terima kasih Bu Tika sekali lagi. Juga saya menyampaikan mohon maaf katanya tadi Bu Dewi tidak bisa ngasih sambutan karena beliau lagi menjaga orang tuanya lagi sakit Bu. Jadi nitip salam aja ke Bu Tika katanya. Karena harus menjaga ibunya, barangkali jadi tidak jadi ngasih sambutan. Tapi di akhir nanti ada sertifikat dari kami, gitu ya, dari Prodi Manajemen Industri Catering untuk Bu Tika, untuk senantiasa menjadi kenang-kenangan bagi kami dan Bu Tika supaya nanti kerjasama gitu ya berjalan gitu ya dan berlanjut gitu ya. Terutama untuk di kopi ini. Ya nanti pandeminya segera berakhir, kemudian kita bisa belajar praktek langsung gitu ya, di
Iya. Itu kayak prodi Dikpar gitu ya, itu sedang mengajukan mesin kopi yang terbaik ya. Juga nanti bisa dipakai juga oleh Alhamdulillah. MIK. Jadi prodi pariwisataan juga satu kepemilikan lah, saya pikir gitu ya. Jadi bisa digunakan juga oleh MIK. Barangkali itu, Bu Dias mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Dias? Saya juga nggak sendiri, Bu Tika, ada Bu Dias dan Bu Dewi. Ya, Bu halo Dias. Bu Selamat Tika. siang, Bu. Ya, selamat siang. Cukup sepertinya Pak Andreas, cuman saya mau mengucapkan terima kasih karena Sama-sama, Bu. ya minggu lalu saya sempat menjelaskan ini Bu ke anak-anak gitu masalah pangan perkebunan khususnya begitu. Tadi dijelaskan juga oleh Bu Tika bahwa ketinggian juga kan mempengaruhi rasa juga ya Bu. Betul. Ya, jadi memperkuat penjelasan saya minggu lalu kepada anak-anak bagaimana iklim Junghun, perhitungan iklim Junghun di Indonesia itu sangat mempengaruhi begitu Bu. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menjelaskan dengan lebih detail. Sama-sama, Ibu. Iya. Cukup Pak Andreas? Oke, baik Bu Dias, terima kasih banyak. Para mahasiswa cukup sekian untuk pertemuan kelima pada hari ini. Terima kasih atas atensi dan atas support gitu ya. Jadi sangat ini banget ya, antusias gitu ya. Karena kopi ini menjadi tren anak muda saat ini mungkin ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan foto keluarga dulu, foto bersama maksudnya ya. Silakan, nampaknya yang bertugas Noviani aja ya, atau Ratna, silakan memfoto dulu supaya menjadi dokumentasi yang akan dilaporkan ke Prodi. Oke, ke siapa yang pakai laptop? Sama aku aja Pak. Oke, silakan Ratna ya. Slide pertama. Oke, silakan. Satu. Dihitung Ratna. Ya, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih banyak Pak Andreas ya, teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu, selamat siang.